Bapak Ibu pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Kembali lagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama saya Vikaris Elma Januarika, Vikaris yang melayani di Gereja Palimermo dan Sang Pamarto. Hari ini firman Tuhan bagi kita sesuai dengan nas Almanak GKE diambil dari Ratapan pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-22. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber pengharapan, sumber hal-hal yang baik dalam hidup dan kehidupan kami. Oleh sebab itu, pada saat ini kami ingin memahami bagaimana Tuhan bekerja melalui firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan dan hikmat Allah ada bersama-sama dengan kami, memampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Firman ini tidak menjadi pengetahuan saja, tetapi boleh menjadi sumber pengharapan yang baru untuk kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita peratapan adalah nyanyian duka Yeremia ketika melihat Yerusalem hancur karena dosa bangsanya. Kota yang dahulu mulia kini tinggal puing-puing saja. Ratapan pasal 5 merupakan doa umat yang hancur, memohon agar Tuhan berkenan memulihkan keadaan mereka. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi kekuatan, hanya kebergantungan penuh pada belas kasihan Allah. Yeremia mulai dengan kata, "Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami." Umat sadar bahwa mereka hidup dalam penderitaan. Rumah dirampas, anak-anak menjadi yatim, perempuan dinodai, dan mereka hidup dalam kelaparan. Kesadaran ini bukan sekedar mengeluh, melainkan pengakuan bahwa mereka menuai apa yang mereka tabur. Dosa mereka membawa kehancuran, dan tidak ada yang bisa memulihkan kecuali Tuhan sendiri. Ketika hidup terasa berat, Bapak Ibu Saudara, seringkali akar persoalannya bukan hanya keadaan, tetapi juga kadang hati yang menjauh dari Tuhan. Pemulihan sejati dimulai ketika kita berani datang kepada Tuhan dan berkata, "Ingatlah kami ya Tuhan." Bapak Ibu Saudara, umat Israel melihat akibat dosa mereka secara nyata. Kehormatan hilang, sukacita padam, dan ibadah di Sion menjadi sunyi. Mereka merasakan kehilangan hadirat Tuhan. Yeremia menulis, "Mahkota kami telah jatuh dari kepala kami, celakalah kami, karena kami telah berbuat dosa." Kehidupan rohani bisa kehilangan mahkota, Bapak Ibu. Ketika dosa dibiarkan berkuasa, gereja, keluarga, bahkan pelayanan pun kehilangan sukacitanya bila Tuhan tidak lagi menjadi pusatnya. Namun, Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi yang mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat di tengah kehancuran Yeremia tetap berseru, "Engkaulah yang tetap duduk di atas tahtamu untuk selama-lamanya." Inilah inti pengharapan. Meskipun dunia berubah, Tuhan tetap sama. Ia Allah yang berdaulat. Ia berbelas kasih dan Ia sanggup memulihkan apa yang hancur. Maka Yeremia menutup dengan doa yang indah. "Pulihkanlah kami kepadamu ya Tuhan, maka kami akan pulih." Bapak Ibu Saudara, pemulihan sejati hanya terjadi ketika kita kembali kepada Tuhan. Bukan hanya keadaan yang nyaman, tapi Tuhan memulihkan segala situasi, hati umatnya, agar setiap umatnya setia kembali kepadanya. Lalu Bapak Ibu, Ratapan pasal 5 mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah terlalu jauh untuk mendengar doa umatnya. Pengakuan dosa membuka jalan pemulihan. Lalu pengharapan kita bukan pada kekuatan manusia, tetapi pada kasih setia Tuhan yang kekal. Mari kita berkata seperti Yeremia, "Pulihkanlah kami kepadamu ya Tuhan, maka kami akan pulih." Amin.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah seperti umatmu dahulu di Yerusalem yang berseru kepadamu. Kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu pada saat ini dalam keberadaan kami memenaikkan doa syafaat kami teristimewa bagi gereja Yerusalem Teheta. Allah mengasihi setiap umat yang berseru kepadanya. Pun juga kami mau menyerahkan keberadaan jemaat Tuhan di Yerusalem Teheta. Pulihkanlah setiap hati yang letih, setiap jemaat yang lemah, setiap keluarga yang sedang berjuang. Biarlah kasih-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus setia melayani Engkau. Kami pun mendoakan, hamba-Mu mendoakan pada saat ini untuk para majelis, penatua, diakon, kuster gereja, pemain musik dan seluruh hamba Tuhan atau siapapun hamba Tuhan yang melayani di tempat itu. Beri mereka hati yang tetap menyala dalam pelayanan dan hidup dalam kekudusan. Kami berdoa juga bagi setiap jemaat pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, usaha mereka, sawah, ladang, ternak, kebun mereka, pendidikan mereka. Biarlah apapun yang menjadi kerinduan dalam kehidupan mereka boleh Tuhan dengarkan. Kami juga berdoa bagi yang sakit, jamahlah dengan tangan penyembuhan-Mu ya Bapa. Bagi yang lemah imannya, kuatkan dengan firman-Mu. Bagi keluarga yang sedang mengalami pergumulan, jadilah penghibur dan penolong yang setia. Tuhan, pulihkan gereja-Mu dari segala kelemahan dan kebangkitan. Semangat baru agar kami menjadi terang dan garam dunia. Seperti Yeremia berseru, kami pun berseru. Pulihkanlah kami kepadamu ya Tuhan, maka kami akan pulih. Teristimewa ya Bapa, dalam beberapa waktu yang akan mendatang, gereja Yerusalem akan meresmikan gedung gereja yang baru. Tentu ada banyak sekali persiapan yang perlu disiapkan oleh para panitia. Tuhan kiranya bekerja melalui para panitia yang mengambil bagian, sehingga pada saatnya nanti gereja Yerusalem Teheta acara peresmiannya boleh berjalan dengan lancar sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kasih, Allah menolong dan memampukan segenap panitia untuk bekerja sama seia sekata, memberi yang terbaik bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami dengan segenap keberadaan kami di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.